Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan semoga kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin. Perkenalkan, saya Dr. Setiawan Widyoko, ST, SM, SIMKN, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Adat. Nah, mata kuliah Hukum Adat ini sangat penting diajarkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Unisula. Nah, tentu kita seringkali melihat hukum diidentikan dengan apa yang tertulis seperti undang-undang, KUH pidana, KUH perdata, ya, peraturan presiden, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya, yang mana berisi pasal-pasal penjelasan dan sanksi. Namun hari ini kita akan membuka perspektif baru, kita akan mempelajari sebuah sistem hukum yang tidak selalu tertulis, melainkan aturan yang hidup di dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Itulah yang kemudian kita sebut dengan hukum adat atau the living law. Nah, mahasiswa S1 ilmu hukum ini tentu wajib mempelajari hukum adat. Hal ini karena kita tidak bisa memalingkan pada realitas pluralisme hukum yang ada di negara kita. Pemahaman hukum adat tidak hanya untuk pelestarian budaya, melainkan sebuah kebutuhan profesional dan akademis yang nantinya sebagai dasar dalam mempelajari hukum maupun produk hukum seperti hukum normatif yang saat ini kita akui bersama. Nah, adapun pemaparan pada kesempatan kali ini adalah sebagai unjuk kerja pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya akan menggunakan pendekatan DA, yaitu Delivery, ya, Interaction, dan Assessment. Nah, berikut saya akan menjelaskan lebih detail dengan proses delivery dalam perkuliahan saya, dengan perpedoman pada rencana pembelajaran semester atau RPS, dengan memerhatikan mengenai CPL yang diturunkan ke CPMK. Hal ini penting untuk menunjang profil lulusan dari program studi. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada akhir mata kuliah ini yaitu mampu memahami dan menjelaskan tentang corak dan sistem hukum adat, serta bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat adat. Kemudian dari CPL kita turunkan menjadi 7 CPMK, di mana capaian pembelajaran mata kuliah yang terakhir adalah yaitu mampu memahami dan menjelaskan tentang arti penting dan pengaruh faktor-faktor teritorial dan genealogis bagi timbulnya hukum adat dan pengaturannya. Dari CPMK tersebut dibagi menjadi 14 pertemuan. Untuk proses awal perkuliahan saya menjelaskan mengenai kontrak kuliah, ya, tentunya itu, dan juga apa saja yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa dalam perkuliahan ini. Agar mudah untuk proses, ya, delivery kepada mahasiswa, saya membagi proses pembelajaran menjadi 2 bagian, ya. Yang pertama ini sebelum UTS, ya, di mana mahasiswa lebih banyak memahami ada konsep dasar hukum adat, perbedaan hukum adat, adat istiadat dan hukum kebiasaan, ada hubungan hukum adat dan kebudayaan nasional, timbulnya dan unsur-unsur hukum adat, ada perkembangan hukum adat, ada teori, resepsio, dinamika perkembangan, dan nilai universal hukum adat. Nah, kemudian sebelum UAS ini juga mahasiswa juga akan mempelajari seperti sumber pengenal hukum adat, ada corak dan istilah hukum adat, ada dasar hukum, berlakunya hukum adat, ada konsep masyarakat hukum adat, persekutuan hukum berdasarkan genealogis dan teritorial, serta persekutuan hukum, ya, berdasarkan teritorial. Nah, kemudian di akhir pertemuan mahasiswa akan membuat tugas mandiri berupa makalah terkait dengan kasus hukum adat yang ada di sekitar lingkungan mahasiswa.
atau terkait dengan isu-isu kekinian ya yang ada di Indonesia. Bisa berupa kasus sengketa lahan ya, kasus pewarisan dan kasus yang lain. Nah, saya menggunakan beberapa referensi di antaranya ini buku saya sendiri ya, Setiawan Widyoko, buku Ajar Hukum Adat. Ini penerbit CV Global Kreatif Media Gresik tahun 2026. Silahkan nanti bisa dipelajari. Dan yang kedua adalah Hilman Hadikusumo ya, pengantar ilmu hukum adat. Nah, adapun untuk aspek yang kedua yakni interaction. Dengan menggunakan case-based learning yang berorientasi pada problem solving approach yang tujuannya bisa membangun nalar kritis mahasiswa agar mampu memberikan analisis terhadap kasus-kasus hukum adat atau hukum yang tidak tertulis di Indonesia. Sehingga terjadi diskusi dan pendapat dari mahasiswa dan dosen. Di dalam kelas juga ada pembagian kelompok untuk mengerjakan tugas ya. Selanjutnya nanti dari tugas itu akan dipresentasikan ya di depan kelas. Kemudian untuk platform yang saya gunakan sebagai sarana interaksi, ini juga bisa menggunakan layanan sistem informasi akademik melalui SIP Akademik Unisula. Kita bisa melihat jadwal perkuliahan, bisa memberikan materi dan tugas kepada mahasiswa. Nah, untuk poin terakhir yaitu asesmen atau proses pemberian nilai akan dijelaskan di awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan. Nah, adapun berikut mekanisme penilaian dalam mata kuliah ini. Ada 5 komponen penilaian ya. Ada absensi itu 5%, ada tugas 30%, ada mid semester 30% dan akhir semester itu ada 35%, sehingga bobot penilaiannya adalah 100%. Adapun untuk penilaian akhir ya, itu menggunakan rentang skor ya. Sebagai berikut ya, yang pertama adalah A, ini dari 85 sampai 100. Terus nilai AB ini dari 75 sampai 84, nilai B ini dari 65 sampai 74 dan BC ini dari 60 sampai 64. Sehingga nilai di bawah B ini dianggap belum lulus. Nah, tentu mahasiswa ini juga ada ketentuan tambahan yaitu wajib hadir minimal 75% dari total tatap muka agar bisa mengikuti ujian akhir semester. Untuk kriteria kelulusan dalam mata kuliah ini adalah nilai minimal B. Demikian penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah hukum adat menggunakan pendekatan DIA, delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembelajaran atau micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa semua, baik untuk hari ini ya kita akan mempelajari tentang konsep dasar hukum adat ya. Ini pertemuan pertama. Jadi konsep dasar hukum adat ini sangat penting karena hukum adat ini juga harus dipelajari oleh mahasiswa Fakultas Hukum ya. Sebelum nanti akan mempelajari seperti hukum pidana, hukum perdata ya, hukum tata usaha negara dan lain sebagainya. Baik untuk capaian di dalam pembelajaran ini ya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian adat, adat istiadat, hukum adat dan hukum kebiasaan. Untuk indikator penilaian ya, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan ya pengertian hukum adat, adat istiadat dan hukum kebiasaan. Nah, untuk mempelajari hukum adat ini untuk rujukan bacaan mahasiswa bisa menggunakan buku Ajar Hukum Adat ya. Ini karya saya sendiri. Nanti bisa diperoleh melalui cetak ya ataupun melalui e-book yang sudah saya sediakan ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengapa hukum adat itu penting ya dipelajari. Mungkin sebelum kita lanjutkan ke perkuliahan, saya mau minta pendapat dulu ini. Mas Nevan Arafi, mengapa hukum adat itu penting dipelajari? Menurut saya itu sih Bapak. Di Indonesia ada dua hukum modern sama hukum adat. Nah, mengapa penting? Karena hukum adat itu yang tumbuh dan hidup berkembang berkembang dalam masyarakat secara turun temurun. Itu sih Bapak menurut saya. Ya, terima kasih Mas Nevan ya. Ya, kan benar sekali ya.
Jadi hukum adat ya yang kita pahami hari ini merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat yang mana mereka mengatur perilaku, bahkan menyelesaikan konflik dan menjaga keteraturan sosial melalui nilai ya, norma dan kebiasaan yang diwariskan. Nah, pengertian hukum adat sendiri ini adalah hukum adat adalah hukum yang hidup di dalam praktik sosial masyarakat. Ia tidak lahir dari kodifikasi formal tetapi dari nilai ya ataupun norma, kebiasaan dan rasa keadilan komunitas lokal. Ini seperti mengatur hubungan sosial ya, keluarga. Ya, keluarga ini kan nanti ada sistem kekerabatan ya, ada matrilineal, patrilineal, bilateral ya. Sehingga itu akan memengaruhi waris ya, termasuk nanti terkait dengan tanah. Tanah itu ada tanah ulayat dan lain sebagainya ya. Nah, untuk definisi hukum adat ini menurut beberapa pakar ya, ada Van Vollenhoven, ini merupakan bapaknya hukum adat ya. Jadi peraturan hidup yang tidak ditetapkan penguasa tetapi ditaati masyarakat sebagai hukum. Ini Van Vollenhoven. Untuk Terhar sendiri, keputusan konkret dan aktual dari kepala adat atau pemuka masyarakat atas kasus yang terjadi ya. Ini masih ada ketika ada konflik maka yang menyelesaikan itu adalah ketua adat. Yang ketiga adalah Al-Zairin, yaitu cerminan struktur masyarakat Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Nah, sehingga karakteristik utama hukum adat ini adalah yang pertama tidak tertulis ya, ada lokal, partikular, ada fleksibel, ada keadilan komunal dan religiomatif. Berbicara tidak tertulis, iya, karena apa? Dia dipahami dan ditaati oleh masyarakat, meskipun tidak ditulis itu. Ya, terus ada lokal partikular karena berakal pada tradisi komunitas tertentu. Maka sampai hari ini kalau kita melihat di masyarakat hukum adat yang di luar Pulau Jawa ini masih kental sekali ya terkait dengan tradisi-tradisi. Misalkan di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera ini masih banyak. Ada fleksibel yaitu menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan tentu ya. Jadi ada beberapa kasus-kasus yang itu seperti pembunuhan dan lain sebagainya, ada yang diselesaikan melalui cara adat, ada juga diselesaikan melalui hukum formil, yaitu melalui KUH pidana kita. Ada keadilan komunal, ini mengutamakan kepantasan ya dan harmonisasi, serta religiomatif ya, memadukan hukum, moral, adat dan kepercayaan. Nah, ini saya mau tanya lagi ya, apa contoh aturan tidak tertulis yang masih dipatuhi ya di lingkungan tempat tinggal saudara? Saya mau tanya ini ada Mas Restu Damarjati ya. Contoh aturan tidak tertulis yang masih dipatuhi di lingkungan tempat tinggal saudaranya apa? Baik, izin menjawab Bapak. Contoh aturan tidak tertulis yang masih dipatuhi di lingkungan tempat tinggal sekitar saya seperti peraturan musyawarah. Jadi setiap ada masalah atau perselisihan nanti dilakukan secara musyawarah, Bapak. Yang ada juga itu seperti sedekah bumi ya. Sedekah bumi ini juga dia tidak ditulis tetapi itu dilakukan ya di desa-desa. Kalau enggak ada ketakutan dan lain sebagainya. Ini juga mereka dipatuhi. Kita lanjutkan ya. Jadi ada pengertian adat istiadat ya. Jadi kalau bicara pengertian adat istiadat, ini merupakan kebiasaan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan sering diwujudkan dalam bentuk ritual, tata cara, simbol ya, atau upacara. Jadi adat istiadat ini belum tentu menjadi hukum formal, tetapi sangat kuat ya sebagai norma sosial. Nah, fungsi adat sendiri ya, ini di masyarakat sebagai kontrol sosial, ini memberikan batas perilaku yang pantas dan tidak pantas. Ada identitas budaya, ini menjadi penanda karakter dan jati diri komunitas. Ada integrasi sosial, ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas. Maka masyarakat adat ini sangat kental ya kebersamaannya dan solidaritas mereka. Yang selanjutnya adalah pewarisan nilai, mewariskan etika ya, sopan santun dan kearifan lokal. Maka kalau kita melihat masyarakat di Blora ya, ini di Klopo Dhuwur namanya atau suku Samin, itu sopan santun sekali ya.
kearifan lokalnya juga sama. Bahkan kalau kita ke sana, rumah-rumah itu pintunya nggak ditutup, tapi nggak ada yang nyuri itu, yaitu di Blora. Nah, kita lanjutkan, ada pengertian hukum kebiasaan ya. Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dari pola tindakan berulang, diterima masyarakat dan diyakini memiliki kekuatan mengikat. Nah, ini ada perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan. Ini kalau berbicara sumber ya, hukum adat ini melalui nilai tradisional dan sistem adat. Di dalam hukum kebiasaan ini praktik sosial ya yang dilakukan berulang. Terus ruang lingkupnya, hukum adat ini meliputi kehidupan masyarakat adat, sedangkan hukum kebiasaan dapat terbatas pada aspek tertentu. Nah, di kelembagaan ini sering terkait lembaga adat. Jadi lembaga adat ini kan memang sampai saat ini ada ya, tetua adat ya. Kalau sekarang ya perkembangannya ada RT, RW ya, itu lembaga. Hukum kebiasaan tidak selalu punya kelembagaan. Nah, untuk status ya, hukum adat sebagai living law komunitas adat, sedangkan hukum kebiasaan ini menjadi sumber hukum pelengkap bila diakui. Jadi kalau tidak diakui ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau hukum adat memang ini diakui meskipun tidak tertulis. Contoh hukum kebiasaan ya, ini seperti praktik uang muka atau panjar dalam transaksi formal yang diakui karena dilakukan konsisten dan dianggap mengikat. Jadi kalau sekarang di hukum formal kita, yang namanya uang panjar ini kadang juga harus ada apa? Harus ada tanda terima, ada kwitansi. Ini merupakan ini ya kebiasaan. Tetapi kalau di dalam hukum formal kita, ketika terjadi transaksi, contohnya jual beli tanah, ini harus ada akte pengikatan jual beli ya, kalau belum lunas. Sekarang aja bedanya di situ. Ini kalau berbicara mengenai jual beli tanah ya. Tapi ada juga masyarakat kita yang beli tanah, ini ya cukup dibayar pakai kwitansi, sampai bertahun-tahun tanpa melalui notaris, tanpa melalui akta notaris. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi di kemudian hari bisa terjadi sengketa. Ya, ini kalau hukum adat tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena moralitasnya itu mereka takut ya kalau melakukan pelanggaran. Itu ya. Nah, terus perbandingannya ini untuk adat, ini tata kehidupan berbasis nilai budaya lokal. Untuk adat istiadat ini adalah tradisi sosial yang diwariskan dan kebiasaan ini pola perilaku berulang ya. Ini untuk perbandingannya, ini contohnya saja ya. Misalkan ya, larangan semarga ya. Larangan semarga itu kalau misalkan terjadi perkawinan ya, semarga itu nggak boleh ya. Terus ada waris adat. Jadi waris adat itu yang mereka gunakan itu bukan menggunakan hukum perdata barat. Jadi kalau pembagian waris di dalam hukum perdata ya, ini kan laki-laki dan perempuan itu dapat 1:1. Di dalam hukum Islam itu laki-laki itu dapat 2, perempuan 1. Tetapi di dalam waris adat ini tergantung dari sistem kekerabatan mereka. Kalau bilateral ya seperti orang Jawa ini bisa menggunakan laki-laki perempuan dapat. Tapi kalau menggunakan matrilineal ya, menggunakan garis keturunan menurut ibu, maka laki-laki ini tidak dapat waris. Yang dapat waris adalah perempuan. Itu bedanya di situ. Kalau di Minangkabau begitu. Di Minangkabau jangan harap laki-laki punya dapat mewarisi, nggak bisa. Yang dapat mewarisi adalah perempuan. Untuk adat istiadat sendiri ini seperti upacara adat profesi perkawinan ya, hari ini masih kita lihat. Dan yang kebiasaan tuh panjar transaksi informal ya, tadi yang sudah saya singgung sebelumnya. Nah, untuk hukum adat dalam sistem hukum nasional ini tadi sebagai living law ya, nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Di dalam pengakuan negara, masyarakat hukum adat dan hak tradisional diakui di mana ya, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ya, termasuk pertimbangan hakim ya. Ini putusan MA terkait dengan pertimbangan hakim ketika memutus perkara, ini harus juga melihat bagaimana hukum yang berkembang di masyarakat itu. Maka seorang hakim ya, nanti ini beberapa rekan mahasiswa nanti yang bismillah semoga bisa ada yang jadi hakim ya.
Maka ketika memutuskan sesuatu itu tidak bisa mengacu pada hukum formil saja. Maka harus apa? Harus melihat ini ya, menggali ya nilai hukum dan rasa keadilan. Ada nggak hukum yang hidup di masyarakat? Itu hakim, itu penting ya. Tidak bisa menggunakan formil. Termasuk suatu saat ketika rekan-rekan mahasiswa menjadi pengacara, maka ketika hukum formil dirasa itu sangat kuat, cobalah mencari hukum adat yang berkembang. Ini akan menjadi alasan untuk setidaknya meringankan putusan. Dan yang selanjutnya adalah keadilan substantif, yaitu hukum lebih konstekstual dan manusiawi. Nah, ini sekarang ya, ini ada studi kasus ya, ini diskusi kelas ya. Jadi kalau dalam kasus ini ya, dalam kasus ini merupakan adalah kebiasaan ya, kebiasaan. Jadi bukan ini ya, bukan aturan yang harus di ini ya. Jadi kebiasaan yang terus menerus ya, karena kalau misalkan agak melanggar ya, maka tidak ada kesepakatan lagi ya, mungkin tidak mau itu untuk pembagian hasil di kemudian hari itu ya. Nah, terus apa bentuk sanksi yang mungkin muncul ya? Sanksinya terutama tidak akan dipercaya lagi untuk menggarap sawah, pasti nggak mau. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa sekarang ya, kalau di dalam hukum perdata yang sudah terjadi pengikatan itu ada akad, dan akad itu tidak dilakukan atau diingkari oleh salah satu pihak atau terjadi wan prestasi, maka mereka harus membatalkan ya, atau bisa juga digugat ya di pengadilan. Ini kalau di hukum perdata. Tapi kalau kasusnya tadi yang seperti dibaca ya Mas Ardian, bagaimana jika sengketa berlanjut ke pengadilan? Ya saya pikir kita harus dilihat kasus dulu ya. Tidak serta-merta semuanya harus diselesaikan di pengadilan. Karena kalau yang kasusnya demikian, ya lebih baik diselesaikan melalui ini ya, musyawarah mufakat. Atau kalau di dalam kepolisian itu yang namanya restoratif justice ya. Jadi RJ itu sebenarnya dulu sumbernya dari musyawarah mufakat. Mungkin sampai di sini ya, ada pertanyaan. Izin Bapak, ingin bertanya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita berkunjung ke suatu daerah, sebutlah daerah tersebut Aceh. Lalu kita tidak sengaja melanggar adat istiadat atau hukum adat di daerah tersebut. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah kita akan dihukum dengan hukum adat daerah tersebut, sedangkan kita bukanlah asli orang daerah tersebut. Baik Mas Ardian Ragil ya. Jadi begini. Ya. Jadi hukum ya, hukum ini kan ada hukum formil itu berlaku secara nasional. Tetapi ada hukum adat yang berlaku di tempat lokal saja. Nah, ketika Mas Ardian itu masuk ke wilayah tertentu dan melanggar suatu hukum adat, maka akan dikenakan hukum yang berlaku di tempat itu. Suatu contoh, ketika Mas Ardian ini melakukan tindak pidana di Amerika, maka pengadilan atau polisi Amerika akan menggunakan hukum di sana, tidak akan menggunakan hukum Indonesia. Maka ketika ada kasus-kasus ya narkotika dari negara asing ke Indonesia, dia nanti akan dikenakan yang namanya undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum itu akan berlaku di mana orang itu melakukan pelanggaran. Jadi nggak bisa Mas Ardian melakukan pelanggaran di Aceh, nanti dihukumnya disanksi menggunakan hukum di Jawa, itu nggak bisa. Ya, kecuali hukum formil. Kalau hukum formil selama pelanggarannya itu ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka undang-undang itu berlaku. Contoh, KUH pidana kita. Mau di Aceh, mau di Bali, mau di Papua, mau di Jawa, maka KUH pidana itu akan melekat ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Atau perdata ya sama. Mau kasus dimanapun, hukum perdata itu menjadi ya kitab yang harus dipakai ya sebagai untuk memutuskan sesuatu ya, tentunya yang
berkaitan dengan sengketa. Mungkin itu Mas Ardian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baik Bapak, terima kasih. Silakan. Ya Pak, kan hukum adat sangat. Mungkin suaranya tidak putus-putus ini, Mas Hoir. Halo, halo. Ya, Jelas Pak. ya. Bagaimana jika hukum adat itu bertentangan dengan hukum positif kita? Ya, kalau masalah bertentangan itu pasti ada, Mas Hoir. Jadi hukum formil dan hukum adat itu ada yang bertentangan, itu ada, tetapi nanti harus diselesaikan. Lihat kasusnya apa dulu. Nah, ini Mas Hoir tadi belum detail ya terkait mengenai kasus ya. Kalau misalkan kasus pembunuhan ya di dalam hukum adat ini mereka diasingkan saja atau dipotong tangannya ya, diganti kalau misalkan mencuri dipotong jarinya. Tetapi di hukum nasional ya, di hukum formil kita itu nanti harus dikenakan sanksi pidana ya. Kalau membunuh ya maka harus dihukum. Kenapa? Karena ditakutkan akan membuat kesalahan yang lainnya lagi. Jadi hukum adat ini adalah living law yang hidup ditaati dan berakar pada komunitas. Yang kedua, adat istiadat adalah norma sosial budaya yang kuat tetapi tidak selalu menjadi hukum formal ya. Yang ketiga, hukum kebiasaan menjadi hukum apabila ada praktik berulang dan keyakinan mengikat. Dan yang keempat, pemahaman ketiganya penting untuk membaca pluralisme hukum Indonesia yang begitu plural dan banyak. Nah, untuk nanti pertemuan ini ya, selanjutnya ini ada tugas mandiri, nanti mohon dikerjakan, yaitu cari satu contoh hukum adat dari daerah asal mahasiswa dan jelaskan unsur pengikat sanksi ya, serta relevansinya dengan hukum nasional. Nah, nanti dibuat ini ya, dibuat makalah, nanti 10 lembar saja cukup. Silahkan nanti dibawa di pertemuan di berikutnya, dan nanti mohon nanti juga ada beberapa mahasiswa yang mewakili untuk melakukan presentasi di depan kelas. Demikian perkuliahan pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.